Itu jelas penjelasannya adalah pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan itu memang menempatkan agenda melawan kelompok-kelompok radikal Islam ini sebagai salah satu agenda utama. Kita nggak sebut hanya radikal sebetulnya. Mereka yang memperjuangkan syariah, mereka yang memperjuangkan khilafah, mereka yang memusuhi menyebarkan kebencian terhadap kaum non-muslim, terhadap minoritas, itu jelas ditempatkan sebagai salah satu agenda utama pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan. Saya barangkali beda saja pengalaman saya dengan pengalaman Rocky. Kalau saya sih melihat langsung dan saya juga mengalami ancaman langsung. Siapa? Saya juga mengalami ancaman langsung dari dari siapa? Nggak perlu begitu, Rob. Kalau nggak saya mau bilang bahwa ancamannya itu sudah sangat jelas. Ya, ada apa yang jelas? Ada banyak. Ya kalau nggak bisa disebutin itu artinya orang cuma berpikir-pikir aja. Anda tidak pernah mengalami kalau saya potong penindasan terhadap hak beragama Anda. Karena Anda kan nggak beragama. Jadi buat Anda ini nggak masalah. Nah, buat orang-orang yang beragama, ada orang seperti Bu Meliana itu masuk penjara karena dia protes terhadap azan. Terus kelompok-kelompok pro khilafah itu di berbagai instansi berusaha mempengaruhi agar pengambilan keputusan di sana. Semua orang memang berusaha mempengaruhi. Efeknya ada nggak? Rock, kalau buat Anda itu nggak masalah, fine. Buat saya itu masalah. Buat Pak Jokowi, saya rasa itu masalah. Makanya ditempatkan para jenderal. Makanya misalnya celana cingkrang. Kenapa itu keluar penyebutan itu? Yaitu kenapa Fahrul Razi memang mengatakan ini adalah persoalan besar bangsa ini. Kalau saya sih akan mengatakan, saya juga nggak mau Indonesia menjadi Timur Tengah. Orang pakai celana cingkrang saya tidak mau bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Indonesia bukan hanya Ade Armando, ada 265 juta rakyat Indonesia, kurang satu Ade Armando. Jadi jangan kemudian kita proyeksikan diri kita seperti semuanya harus seperti Ade Armando. Yang jelas jadi ini orang Rossi kan dulu adalah yang namanya Jenderal siapa tadi? Misalnya Jenderal Ratu Alamsyah. Jenderal Ratu Alamsyah itu sudah berbicara tentang antar agama. Ini semua. Ya, jadi kita bicara tentang kita tidak bisa bersama tentang antar agama, tentang nggak bisa didengar. Interagama itu Jenderal Ratu Alamsyah. Jadi sebetulnya sudah cukup banyak waktu itu. Tapi harus diakui achievementnya, dan itu jangan kemudian semakin diperkokoh dengan seperti ini. 212 nggak masalah. Saya political scientist kok. Saya melihat civil Islam demonstrasi. Hubungan Anda apa political scientist? As a political scientist, saya kasih tahu ya, Profesor Doktor dari ENU, saya ketemu kok di situ. Kenapa nggak boleh? Ini yang radikal sebetulnya siapa? Siapa? Ya jelas yang merusak Indonesia adalah Ade Armando. Semua orang nggak seperti kamu. NKRI. Kamu harus juga belajar mendengar. Lah, ya? Anda tidak nggak cuma mendengar ngomong saya aja. loh. Dari tadi kita mendengar, cuma kamu ngaco terus jadinya kita terpaksa harus mendengar. Diakui bahwa soal radikalisme itu real, dampaknya ada. Definisikan dulu, redik itu mengakar. Redik semua agama dia harus artinya soal kekerasan. Saya kasih tahu terminologi yang tepat, counter violence extremism. Soal kekerasan atas nama agama ini real terjadi di bangsa ini. Ya, tapi ada ledakan, ada terorisme ada dan lain-lain. Ada diskriminasi, ada masyarakat, ada pelarangan rumah ibadah. Ini real. Itu ada di mana-mana. Yang itu harus dilawan. Ditangkap selalu oposisi. Sementara yang pro pada petahana tidak ditangkap. Yang ditangkap yang... Jadi 2017 awal ada survei dari UIN, Syarif Hidayatullah. Dia mengatakan ada 5 ustadz paling radikal di Indonesia. Dan itu membuat saya kaget ketika saya membaca survei ini. Yang pertama adalah Habib Rizik Syihab. Itu sudah undebatable. Itu yang pertama. Yang kedua, Felix Xiao. Itu saya kaget. Yang nomor 2 Felix Xiao. Yang lebih kaget lagi, nomor 3 Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Itu nomor 3. Berarti itu di bawah rating saya, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nomor 4 itu Bahtiar Nasir. Nomor 5 Tengku Zulkarnain. Itu adalah 5 ustadz paling radikal di Indonesia. Saya kaget bukan kepala. Lalu kemudian saya melihat seperti apa kemudian penelitian ini. Yang paling penting adalah apa indikasi radikal yang dimaksud. Oh, ternyata kita baca di sana. Indikasi radikal adalah memperjuangkan syariat Islam atau misalnya berpegang pada Quran dan Sunnah. Tapi saya kemudian masih bertanya-tanya, kenapa harus saya? Kenapa nggak yang lain? Karena banyak sekali ustadz-ustadz yang lain di Indonesia juga memperjuangkan syariat Islam yang pro dengan aturan-aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa harus saya? Setelah saya baca lagi, Bang, saya menduga keras bahwa ada satu segmen yang mereka ingin miliki, yang mereka belum bisa
mungkin pada milenial yang mereka inginkan. Nah, sehingga mereka harus menahan dulu dalam laju perkembangan di dalam milenial ini, jangan sampai milenial generasi muda mereka mau untuk memahami Islam. Tapi sayangnya yang mereka lupa adalah justru mereka sedang mengulangi sejarah. Kita tahu ketika zamannya Fir'aun misalnya, dia mendapatkan sebuah profesi, dia mendapatkan sebuah ramalan bahwasanya akan ada anak Bani Israel yang nanti akan muncul menggantikan dia sebagai seorang pemimpin atau raja. Maka dia nggak suka, maka apa yang dia perintahkan, dikrinya langsung. Jadi waktu itu peraturan Fir'aun, Bang. Jadi peraturan Fir'aun adalah setiap laki-laki semuanya harus disembelih, dan setiap perempuan yang lahir biarkan hidup, nggak apa-apa, asal jangan ada laki-laki. Kenapa? Jangan sampai bibitnya ini ada, bibitnya aja nggak boleh. Tapi yang menjadi masalah adalah yang dia lawan itu kan bukan manusia, yang dia lawan adalah Allah, yang dia lawan adalah pencipta semesta alam. Nah, kita pun juga sama. Artinya ketika ini kejadian, ya itu persangkaan saya. Dan waktu itu saya ingat banget, saya ketemu dengan Ustadz Somad, kita makan siang, lalu saya bilang, Ustadz, apa pendapat Anda tentang itu? Ini listnya, ini. Dituding penceramah radikal, UAS tangkap saja. Ustadz Abdul Somad atau UAS merespon beredarnya daftar penceramah radikal yang viral di media sosial. Seperti diketahui, UAS termasuk salah satu ustadz yang dituding radikal dalam daftar tersebut. Ini perlu diklarifikasi resmi atau tidak, dibuatlah hendaknya definisi apa dan siapa yang radikal itu. Orang yang termasuk kategori radikal penuhi syarat atau tidak. Kalau tidak itu iklan gratis, masyarakat yang nggak tahu awalnya malah cari-cari. Apalagi bila daftar penceramah dikeluarkan sebelum Ramadan. Kata penceramah asal Pekanbaru itu dikutip dari Hops ID, jaringan suara.com pada Rabu 9 Maret. Menurut UAS tidak ada yang radikal dari nama-nama ustadz yang beredar. Sampai hari ini belum pernah menemukan yang tolak dasar negara Pancasila. Kalau ada yang terbukti demikian, ya tangkap saja, karena itu kan jadi fitnah, katanya. UAS mengingatkan kepada publik untuk cerdas merespon informasi yang beredar, jangan sampai merespon informasi dengan mata rabun. Dengan kata lain, menelan bulat-bulat tanpa mengecek kebenarannya. Saya ini anggota DPR RI, nggak mungkin saya bohong. Ya, saya juga. Anda, saya juga Arya Sinulinga. Mana buktinya? Saya juga akan bohong. Kasih lihat kepada saya. Mana ada kasih foto lihat kepada saya yang ada di Enggak. Saya yang gini, di situ ada videonya. mana? Ada videonya Jangan saya ngobrol. begitu, Gini. Bang. Saya Karena kita ini sama-sama pendukung pemerintah. Tapi kalau pemerintah salah, katakan salah. Bukan. Jangan dibela-bela begitu. Saya juga. Nggak benar itu. Saya nggak